wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Hari ini hari Selasa, ya. Kita akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan, kita baca doa dulu. Ketua kelas, Habibi, pimpin doa pada hari ini. Silakan Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba absen dulu. Absen pada hari ini. Insyaallah hadir semua ya anak-anak ya. Muhammad Farhan, Muhammad Rayyan, Muhammad Septian, Muhammad Nur Rahman Aulia, Nur Rahmah Aulia, Aprilia Yuliani, Jessica Anastasia, Naila Aulia Putri, Rizka Rafa Bima Sakura, Raisa Akif Zahra. Hadir. Ya, terima kasih hadir semua. Belajar hari ini ya. Kita akan melanjutkan belajar dengan materi adab sholat dan zikir. Adab sholat dan zikir. Sebelum Bapak lanjutkan adab sholat dan zikir, Bapak akan mengulangi kembali pelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin adalah pelajaran nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Dari yang belajar kemarin, anak-anak masih ada yang ingat masalah Asmaul Husna? Siapa yang tahu? Silakan, Farhan. Apa saja Asmaul Husna? Coba sebutkan. Yang pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutawwir, Al-Syakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqim, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Rahim, Al-Mujib, Al-Wazi', Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'id, Al-Syahid, Al-Haq, Al-Waqir, Al-Qawi, Al-Hamatin, Al-Wali. Ya, sudah. Dan seterusnya. Jumlahnya ada berapa Farhan semuanya? Asmaul Husna? 99. Pinter. Farhan pinter. Yang lain? Ada yang bisa? Asmaul Husna? Habibi, Asmaul Husna ada berapa? 99. Jadi Bapak harapkan pelajaran kemarin, minggu kemarin Asmaul Husna itu dipelajari lagi. Asmaul Husna, nama-nama Allah itu dihafalkan lagi. Yang belum hafal dihafalkan lagi. Farhan adalah contoh anak murid yang sudah hafal, ya, contoh Quran yang menghafal. Alhamdulillah, cerdas. Paham, ya. Kita lanjutkan anak-anak dengan pelajaran selanjutnya. Pelajaran hari ini adalah adab sholat dan zikir. Nah, sebelum Bapak lanjutkan adab sholat dan zikir, siapa yang tahu sholat itu apa, zikir itu apa? Yang pertama sholat dulu. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi, sholat ada yang tahu? Ya, Naila, silakan. Ya, ada yang mau nambah lagi? Ya, coba, Eril. 4. Menyesal serta bersedih jika tidak menunaikan salat.
Ya, pinter. Nah, itu adalah sholat. Ya, kita bahas masalah sholat dulu. Sholat yang pertama sekali adalah itu menjaga waktu dan batas-batasnya. Waktu kapan? Sholat wajib itu ada 5 waktu. Ya, kita harus tahu dulu 5 sholat waktu itu. Sholat isya itu kapan, sholat subuh itu kapan, sholat maghrib itu kapan, ya, sholat asar itu kapan, itu kita harus tahu lebih dahulu, baru bisa kita mengerjakan sholat. Coba tanya lagi, Habibi, sholat subuh itu dikerjakan kapan? Subuh jam berapa? Jam 4:30 atau jam 4 lewat, ya. Nah, jadi kita kerjakan subuh, kita mengerjakan sholat subuh. Zuhur, batas waktu zuhur, kita harus tahu menjaga waktu dan batas-batasnya. Waktu sholat zuhur, waktu sholat zuhur adalah di tengah hari, di ubun-ubun. Kalau matahari itu sudah di atas ubun-ubun kita, itu sudah masuk waktu sholat. Itu batasnya, ya. Matahari sudah di atas ubun-ubun kita, itu adalah berarti tanda sholat zuhur, bahwasanya itu sudah masuk sholat zuhur, ya. Nah, kalau sholat asar itu akan pada waktu mau tergelincirnya matahari, ya. Sore jam berapa? Sekitar jam 3 kurang sampai jam 3:30. Ya, jam 3 kurang sampai jam 3:30 waktunya. Jam 3 kurang 10, kurang 5, kadang-kadang waktu sholat asar seperti itu. Kadang-kadang jam 3 lewat, jam 3 lewat, 3:30, kadang-kadang jam seperti itu. Ya, nah itu sholat asar. Kalau sholat maghrib, Semenjak terbenam matahari hingga hilangnya mega merah. iya, pinter. Tergelincirnya matahari sampai Hilangnya mega merah. hilangnya mega merah matahari. Ada yang tahu lagi? Sholat isya. Dari hilangnya mega merah matahari hingga terbitnya fajar sadiq. Iya, boleh. Ada yang mau nambahkan lagi? Ada? Ya, sholat isya adalah hampir masuknya malam. Nah, setelah sholat isya baru sholat subuh. Jadi kita ada 5 waktu untuk mengerjakan sholat, ya. Nah, sholat itu dikerjakan wajib bagi orang Islam, ya. Yang orang Islam yang sudah balik, ya. Nah, sudah Bapak jelaskan kemarin masalah balik. Harus tahu yang sholat harus sudah balik. Balik adalah batas ada batas dewasa, ya. Ya. Lanjut. Masalah zikir sekarang. Zikir. Siapa tahu? Zikir. Tunjuk tangan. Ya, Ratu, silakan. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, ada lagi? Saya Pak. Ya. 1. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dalam tingkatannya dalam syahadah. 2. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Ya. Ya. Pinter. Jadi, itu masalah zikir. Zikir adalah salah satu adab berzikir. Adab berzikir adalah ikhlas dalam berzikir menghadap ridha Allah, membersihkan amal dari campuran dari sesuatu. Ya, zikir itu adalah membersihkan hati, membersihkan kalbu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. 2. Berzikir juga dengan zikir dan wirid. Ya, ada yang ngomongkan zikir, ada yang ngomongkan wirid, ada. Ya, ada juga yang seperti itu wirid. Ya.
yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Karena zikir adalah ibadah membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Membaca Al-Quran kalau diniatkan zikir itu boleh, ya, boleh. Dalam artian kita niatnya berzikir. Apa saja yang dibaca dalam zikir kita? Umumnya itu ada 3. Yang pertama kalimat thayyibah. Contohnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Coba bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu salah satu zikir. Yang kedua, alhamdulillah, mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, Allahu Akbar, membaca takbir. Ya, kalau kita membawa tasbih itu kan ada 33 tasbih. Ya, ada 99, 33-nya itu subhanallah, 33 lagi itu apa? Alhamdulillah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ya, itu. Jadi semuanya itu 99 dan 100-nya ditambahi dengan la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi bukan dengan 100. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok Bapak akan bagi 2. Pertama itu kelompok zikir, ya. Yang kedua kelompok sholat, ya. Karena pembahasan kita tadi adalah ada sholat dan zikir. Yang sebelah sini kelompok zikir, yang sebelah kanan Bapak itu sholat. Nah, ya. Nanti apa yang Bapak jelaskan, kalian itu bekerja sama dan juga diskusi kelompok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Laksanakan sholat. Selesai salat ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir sehingga ba'da sholat jaga waktu dan batas-batasnya. Bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau memerintahkan Sholat dan kelompok zikir. Sudah bekerja kelompok, apa yang dapat dihasilkan oleh anak-anak sekalian? Masalah zikir dan sholat, ya. Bapak harapkan masalah zikir dan sholat kalian sudah bekerja kelompok dan juga mendapatkan pelajaran hari ini. Bapak tanya dari kelompok zikir dulu. Kelompok zikir siapa? Ratu. Apa yang dapat disimpulkan masalah kerja kelompok tadi? Silakan Ratu. Nah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. ya, boleh. Jadi zikir adalah kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan? Ya. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah, membersihkan amal dari campuran dengan sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Ya, sudah. Bagus. Ada lagi yang kelompok zikir yang menambahkan? Habibi? Ada? Sudah dikerjakan kelompok tadi, apa? Ada? Mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi pakaian yang bersih dan halal. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Mencoba memahami maknanya dengan wujud dalam melakukannya. Ya, nah cukup. Jadi berzikir memakai minyak wangi itu boleh, ya, dibolehkan, disunahkan. Kalau bisa berzikir pakai minyak wangi, tempatnya yang sunyi,
tempatnya yang bersih dan juga pakaian juga rapi dan bersih dari najis terus. Sekarang kelompok sholat. Apa yang didapat setelah diskusi tadi, setelah bekerja kelompok tadi? Apa yang bisa disimpulkan pada pelajaran hari ini? Silakan, Naila, ada? Ada sholat. Coba Naila. Ada sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim. Sudah kami lihat berangkat sebuah satu menjaga waktu batas manusia, dua kerapian dan kebersihan sholat, juga memakai pakaian yang baik dalam Ya, ada lagi yang nambahin? Ya, coba silakan, Eril. menyesal serta bersedih jika tidak menunaikan sholat. 5. Dan supaya kita khusyuk merasakan sholat yang kita lakukan merasa terakhir di dunia. Ya, kalau kita melakukan sholat itu supaya khusyuk, seolah-olah kita mengerjakan sholat itu terakhir sekali. Kita hidup di dunia ini, ya, hidup sekali dunia ini yang terakhir. Jadi kita bisa khusyuk mengerjakan sholat, ya. Baik anak-anak, Bapak anggap kesimpulan ataupun dari diskusi tadi, pertemuan dan pelajaran hari ini kita selesaikan, kita lanjutkan minggu depan untuk belajar. Kita ulangi lagi, ini pertemuan yang pertama, pertemuan kedua masalah zikir. Kita mendalami zikir dan sholat, ya. Bapak harapkan ke depan kalian bisa memahami, ya, bisa mengerjakan, ya, bisa menjalankan, memahami, mengerjakan dan juga menjalankan apa yang telah didapat pada hari ini materi itu, ya. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan doa, ya, ucapkan doa. Kita selesai, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini masuk ke pikiran kita, masuk ke otak kita untuk bisa dijalankan untuk kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, silakan tutup bukunya, masukkan dalam tas. Sama-sama. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang satu persatu, jangan main di jalan, langsung pulang ke rumah. Yang dijemput nunggu dulu kalau yang belum datang, ya. Silakan dari dulu. Duduk berapa?